Haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Karena memang dalam kehidupan ini kita harus tetap melangkah. Dan ketika kita melangkah, kita harus melangkah dalam kepastian. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan mungkin sudah berkata, wah ini pendeta lagi bikin apa, topinya aneh. Dan lagi di hutan mana, di gua mana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya sedang ada di gua Lokale, saudara-saudara, di daerah Wamena. Nah, apa itu Wamena? Wam itu artinya dalam bahasa daerahnya babi. Dan mena, nena itu artinya jinak. Jadi Wamena itu artinya babi yang jinak. Ini di antara atau yang biasa disebut sebagai lembah Baliem, yaitu sebuah dataran pegunungan di daerah sini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kabupatennya bernama Jayawijaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah tempat yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya ada di sini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani, di mana gereja-gereja Tuhan, di mana orang percaya berkumpul bersama. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat bagaimana mereka menyambut saya dari airport. Wow, saya pikir ini luar biasa. Anak-anak remaja menyambut saya dengan tarian spesialnya. Oh, I'm so blessed, ya kan? Saya sangat diberkati. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kemudian saudara juga bisa lihat suasana ibadah yang luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana umat Tuhan begitu antusias. Saudara bisa melihat tarian-tarian yang sangat indah. Dan wow, buat saya adalah anugerah tersendiri. Bisa ada di daerah Wamena, pegunungan Puncak Jaya ini atau daerah Jayawijaya ini. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana umat Tuhan di pegunungan Jayawijaya ini memuji, memuliakan Tuhan di Wamena ini. Dan saya percaya segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan bagaimana mereka meresponi firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan juga saya mau bawa saudara ke satu daerah yang bernama Kurulu. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, daerah Kurulu ini adalah daerah di mana mereka masih secara tradisional hidup dan mempertahankan desa adat ini. Saya sempat berbincang-bincang bersama dengan tetua-tetua adat di sana. Dan ini adalah mumi yang dipercaya sudah sekitar 372 tahun. Wow, ini mumi dari kepala sukunya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini adalah daerah wilayahnya, daerah Kurulu ini, bagaimana mereka masih hidup dalam adat istiadat yang sangat tradisional. Dan saya sempat berbicara, sudah bisa ikuti program ini sesingkat, bagaimana saya berbicara bersama dengan mereka di sana, ya kan? Bahkan sempat dengan anak-anak juga di sana. Dan buat saya adalah sukacita tersendiri karena mereka masih begitu polos dan luar biasa. Ini dia programnya bersama dengan mereka di desa adat Kurulu. Haleluya. Wah, wah, wah. Ini daerah nama apa, Ibu? Sompaima. Oh, bukan Kurulu. Distrik Kurulu. Oh. Tapi desanya beda. Oh, Kurulu dia nama itu. Kurulu nama distrik. Kurulu ada DP arti kan? Jadi makan hari-hari apa di sini? Oh, ubi ya, ubi Wamena. Saya coba tadi, enak sekali ya. Iya. Oh, kalau siang panas ya, ini pakai daun apa ini ganti-ganti ini? Hah? Oh. Tapi kenapa jadi hitam? Jadi kalau lama-lama kan ini baru gabung dalam kasuari, kasuari misalnya ini daun jatuh lagi gabung. Tapi tidak tembus ini? Hah? Tidak tembus ya? Umurnya sudah tahunan, belasan 20 tahun. Jadi kalau baru begini ya? Ya. Ini
Kalau baru masih hijau-hijau putih-putih begini. Iya. Oh dia mesti tebal. Bongkar baru di kantin. Oh dia mesti tebal begini ya? Iya. Oh bagaimana ikat ini? Tempel cuma susun saja ke atas. Oh seperti itu. Biasanya berapa tahun ganti? Yang 15, 20. Oh. Ini tahun 2006. 2000 berapa? 86. 1986 baru sekarang diganti. Baru ganti ya? Ini kalau begini baru berapa lama? 30 tahun ya, 30 tahun. Oh 30 tahun ya? Jadi kalau udah hitam-hitam begini kira-kira udah 20 tahun nih? Iya. Oh. Hah? Karena di dalam ke tunggu api. Oh. Tunggu api di dalam. Permisi Bapak. Oh. Harus jam 9 malam itu harus keluar. Oh. Harus tidur, bikin api, harus tidur. Di bawah kan tempat cerita, tempat makam. Jadi di atas tempat tidur. Oh. Dia tahu ini Manado ini. Ini berapa tahun ini? 372 tahun. 372 tahun. Daud, pinjam topi itu. Iya. Topi bulu ya. Bapak pakai topi ini tuh. Ah, gagal itu. Yo. Garung ke semua itu kan. Ini. Oh, kok so bisa baca? Kok so bisa baca? Oh, kok pintar ya? Terima kasih kita boleh ada di sini. Kita berdoa ya, supaya Tuhan selalu lindungi tempat ini. Ada berkat Tuhan, Bapak Ibu selalu sehat ya. Lalu anak-anak selalu dijaga, pintar semua, dan di sini selalu ada damai, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka ya. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bersama kawan-kawan di Kurulu ini kami ucapkan berkat, sehingga di tempat ini selalu ada damai, ada berkat, ada sejahtera Tuhan. Di tempat ini kasih Tuhan boleh terus mengalir, anak-anak dijaga, tidak ada yang kecelakaan, tidak ada malapetaka, tidak ada mara bahaya, tidak ada bencana-bencana, bahkan penyakit-penyakit menular apapun di tempat ini. Darah Yesus membungkus tempat ini. Malaikat Tuhan berpasukan. Berkat ada di tempat ini. Damai ada di tempat ini. Sehat ada di tempat ini. Kelimpahan ada di tempat ini. Turunlah segala berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan yang luar biasa atas tempat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Biar selalu di tempat ini ada berkat, ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi adalah bersama dengan masyarakat di desa adat Kurulu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di belakang saya persis ada sebuah gua yang sampai hari ini orang belum tahu di mana ujungnya. Karena beberapa peneliti pernah masuk dan sampai hari ini belum keluar. Jadi perkirakan ada gas beracun atau apapun di dalamnya. Tetapi karena itu saya juga nggak masuk di dalamnya. Karena kalau saya masuk 2 tahun lagi saya nyampe di Papua Nugini, saudara ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagian berkata bahwa di dalam ini ada jalur emas, sebagian lagi berkata ada gas beracun, ada banyak penafsiran. Tetapi biarlah kita tetap jadikan ini tempat yang misteri, bahwa Goa Lokale ini adalah gua di mana gua panjang tak berujung, saudara ya kan. Sebagian lagi berkata karena di dalamnya adalah bagian dalam pegunungan, sangat berkelok-kelok. Sebagian lagi berkata dia menyampai pada
magma dari gunung ini, sehingga itu yang membuat banyak orang akhirnya masuk ke dalam jurang dan mati. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, belum pernah ada jawaban yang pasti, tapi itulah hidup. Hidup ini seringkali banyak orang bingung sama perkataan orang. Saya jadi ingat kalimat Alkitab ini, really bless me so much. Markus pasal 5 ayat 36. Markus pasal 5 ayat 36 dikatakan demikian. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perhatikan baik, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, ini ceritanya begini, ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan berkata, anakku menderita dan hampir mati. Tetapi Yesus belum menjawab, tiba-tiba dari kejauhan nampak seorang yang terengah-engah dan berlari. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang itu berkata, jangan susahkan guru, anakmu sudah mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba orang banyak berbicara, ya betul dia sudah mati, ya betul dia sudah mati. Tetapi yang menarik, Markus 5 ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, melihat gua lokale ini yang orang banyak berbicara, saya pikir kadangkala kita perlu ada dalam perhatian Yesus ini. Tidak menghiraukan perkataan mereka, lalu kemudian berkata kepada rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Artinya omongan orang adalah sesuatu yang dapat menghancurkan hidup, sementara percaya dapat menghadirkan kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan kita nggak bisa cuma beriman aja. Nah, ini yang saya pelajari, banyak orang percaya hari-hari ini tidak mengalami kesuksesan, tidak mengalami pencapaian kehendak Allah, tidak merasakan kemuliaan Allah, tidak merasakan kehidupan yang dahsyat, karena terlalu menghiraukan perkataan orang. Tidak sedikit rumah tangga hancur. Kenapa? Terlalu banyak menghiraukan perkataan orang. Tidak sedikit pelayanan berantakan. Kenapa? Karena terlalu banyak menghiraukan perkataan orang. Tidak sedikit orang akhirnya lari dengan narkoba. Kenapa? Karena terbujuk sama perkataan orang. Tidak sedikit orang akhirnya hidup dengan seks bebas. Tidak sedikit orang yang akhirnya jual diri. Kenapa? Karena terpengaruh dengan perkataan orang. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, perkataan orang kalau kita tidak saring dengan betul sangat berbahaya. Makanya Alkitab bilang, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang hancur, tidak sedikit orang kacau, tidak sedikit orang tinggalkan Tuhan, tidak sedikit orang akhirnya meragukan kasih Tuhan hanya karena sibuk dengan perkataan orang. Sementara Yesus tegas berkata apa? Percaya saja dan jangan takut. Nah, saya coba pelajari, kalau kita sibuk atau ribet dengan perkataan orang, apa yang terjadi? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ya tapi kan kita masih hidup di dunia, kita kan juga perlu cari informasi. I know. Informasi yang tepat, informasi yang benar, informasi yang membangun justru akan meningkatkan iman percaya kita. Tapi sebaliknya, informasi yang tidak jelas, informasi yang menghancurkan justru akan merusak kehidupan kita. Nah, makanya saya pelajari kalau kita sibuk dengan perkataan orang, yang pertama apa yang terjadi? Kita mudah bimbang dan tidak punya prinsip. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan kepala rumah ibadat? Kalau saja dia sibuk dengan perkataan orang, apa yang terjadi? Maka dia akan bimbang dan dia nggak punya prinsip. Makanya Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Alkitab bicara tentang Petrus. Ketika Petrus mulai berjalan di atas air, mulanya bisa. Tetapi ketika dia mulai rasakan tiupan gelombang, ya kan? Kenapa? Karena perkataan orang akan mendatangkan pikiran-pikiran negatif yang berbahaya. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Dari Wamena, Pegunungan Jayawijaya, tanah Papua ini, saya mau ingatkan buat saudara, jangan sibuk dengan perkataan orang. Jangan meluangkan waktu terlalu banyak hanya untuk perkataan orang. Kenapa? Karena akhirnya kita mudah bimbang dan tidak punya prinsip. Padahal Alkitab bilang kalau saja kita pegang firman Tuhan, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati, kita nggak turun tapi naik, kita nggak jadi ekor, kita menjadi kepala. Nah, yang kedua saya pelajari, kalau kita sibuk dengan perkataan orang, maka kita akan mudah apa? Terombang-ambing.
Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang seperti Daud adalah orang-orang yang tidak mau terpengaruh dengan omongan orang. Daud menghadapi Goliat. Kalimat pertama yang Goliat ngomong adalah, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu? Apa yang sebetulnya target yang mau dicapai oleh Goliat? Goliat mau bikin, Goliat mau membuat sampai akhirnya Daud terombang-ambing. Sehingga akhirnya dia goncang. Tetapi Daud tidak mau sibukkan diri dengan perkataan orang. Apa yang Daud bilang? Daud bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tomak, dan lembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan lain kata, Daud pertetapkan hatinya. Daud meyakini janji Tuhan. Daud percaya saja. Saudaraku, kalau hari ini sedang menyaksikan program ini, saudara seorang istri yang sedang bingung. Saya khawatir bukan masalah yang membuat kau bingung. Tapi kau sibuk dengan perkataan orang. Engkau membiarkan pikiran-pikiran negatif menjajah hidupmu. Akhirnya engkau mulai tidak percaya sama suamimu. Engkau tidak punya percaya sama diri sendiri. Akhirnya engkau nggak pernah punya percaya sama janji-janji Tuhan. Akhirnya engkau selalu berkata, ya saya sih beriman pendeta. Tapi ya kan situasinya begini. Loh, kenapa kita nggak balik? Saya tahu situasinya begini, tapi saya beriman. Karena saya tahu langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Amin. Jadi jangan sibuk dengan perkataan orang. Iya kan? Banyak orang sibuk nonton berita, banyak orang sibuk lihat sinetron. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cemburu sama suami. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai gak percaya sama istri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai meragukan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia selalu merasa, oh saya tidak sebahagia mereka. Nah itu yang saya bilang. Sibuk dengan perkataan orang, akhirnya hanya menciptakan keadaan yang apa? Membuat kita terombang-ambing. Dan ketika kita terombang-ambing, maka apa yang terjadi? Kita akan goyah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berbicara tentang Kristus. Ketika Kristus dicobai, apa yang terjadi? Kita ingat betul, iblis datang dan bilang gini, semua kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Wow, ini tawaran yang isi. Yesus gak usah naik ke atas kayu salib, cukup Yesus kompromi, maka apa yang terjadi? Yesus akan mendapatkan segalanya. Tetapi Yesus tidak terombang-ambing dengan perkataan siapapun. Yesus bilang apa? Ada tertulis, kamu harus menyembah Allah saja. Artinya Yesus percaya saja. Kenapa? Selama kita percaya saja, kita kuat. Selama kita percaya saja, kita menang. Selama kita percaya saja, kita kalahkan setan. Selama kita percaya saja, kita rebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi yang pertama, kalau kita sibuk dengan perkataan orang, makanya Yesus tidak menghiraukan perkataan manusia. Ya kan? Yang pertama, kita mudah bimbang dan tidak punya prinsip. Yang kedua, kita jadi orang yang mudah terombang-ambing. Yang ketiga, kita cenderung ikut-ikutan dan tidak menyadari that you are special. Iya dong. Kalau kita sibuk dengan perkataan orang, kita sibuk dengan manusia, akhirnya apa yang terjadi? Kita cenderung ikut-ikutan. Tidak sedikit kita lihat orang sekarang bisnisnya ikut-ikutan, karirnya ikut-ikutan, ya kan? Pelayanannya ikut-ikutan, ya kan? Dan parahnya akhirnya tidak menyadari bahwa everyone is so special before God. Saudaraku, Daud memang bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tapi dalam bagian lain Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tahukah saudara, you are so special. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh kelihatan lebih rohani dari saudara, but you are wonderfully made by God. Engkau tetap orang-orang yang spesial di hatinya Tuhan. Karena engkau spesial, Tuhan mencintai saudara. Jadi itulah berkat terbesar dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, saudara cukup bilang dalam hati saudara, saya dicintai oleh Tuhan. Karena Tuhan menjadikan saya spesial. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun badai yang sedang kau hadapi, pastikan dirimu tegak hari dan berkata, I am special. I am wonderfully made by God. Karena Alkitab berkata, kita ini buatan Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak punya pabrik di sorga. Setiap orang dengan rencana Tuhan, dengan tangan Tuhan, dengan cara Tuhan, diciptakan ajaib dan luar biasa. Karena itu jangan ikut-ikutan orang. Jangan biarkan diri sudah hancur dalam dosa.
Jangan biarkan iblis terus menjajah pikiran saudara dan berkata, hidup kamu hancur, hidup kamu berantakan, masa lalu kamu gelap, kamu penuh dengan kekurangan. Hari ini saya mau bilang, betul saya penuh dengan kekurangan, but I am special. Betul saya mungkin pernah gagal, but I am special. Betul saya pernah menghadapi badai besar, but I am special. Saudara menyaksikan program ini, saudara berkata, saya seorang istri piaraan pendeta. Mungkin saudara berkata, pendeta saya seorang banci pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya seorang pencandu narkoba. Saudara boleh menatap saya dan berkata, saya seorang lesbian pendeta. Saya seorang homoseks pendeta. Saya seorang yang sebetulnya sangat bejat. Saya hidup dengan onani, masturbasi. Saya hidup dengan hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, iblis sementara ini berhasil merebut hidup saudara dari tangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi hari ini saya mau bilang, jangan engkau lemah. Jangan kau biarkan dirimu terjajah. Jangan biarkan kau diingatkan setan untuk berkata, engkau memang berdosa, engkau memang najis, engkau memang tidak bisa berubah. Hari ini melalui program ini bangkit dan bilang, I am special. Saya berharga di hadapan Tuhan. Saya dicintai oleh Tuhan. Tuhan gak tertarik melihat masa lalu saya. Tuhan gak tertarik melihat kegagalan saya. Tapi Tuhan tertarik melihat rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan sibuk dengan perkataan manusia. Karena perkataan manusia bisa menyengsarakan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Saya hanya mau ingatkan sekali lagi. Yang pertama, kita menjadi orang-orang yang tidak mau terpengaruh dengan apa yang dunia tawarkan. Karena apa yang dunia tawarkan dapat menyesatkan. Apa yang dunia tawarkan sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita jadi orang yang mudah goncang. Yang kedua, kita jadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, kita jadi orang yang suka ikut-ikutan. Dan akhirnya yang keempat, kalau kita hanya dengar perkataan manusia, apa yang terjadi? Kita akan mudah melupakan rencana Tuhan. Kalau kita dengar perkataan manusia, akhirnya kita bilang, ya saya sih tahu Tuhan bela saya sih tahu Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya sih tahu bahwa saya spesial. Ya tapi kan situasi hidup berat, tapi masalah hidup kan menimpa saya terus menerus. Hari ini saya mau bilang, iblis mau engkau melupakan janji Tuhan. Iblis mau engkau melupakan rencana Tuhan. Iblis mau engkau melupakan kehendak Allah yang dahsyat dalam hidupmu. Sampai kau hanya sibuk dengar apa perkataan manusia. Sehingga engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nggak bisa melihat rencana Tuhan. Nggak bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukankah Saul adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi the king of Israel. Untuk menjadi raja Israel. Tetapi ketika dia terpengaruh sama omongan orang, maka apa yang terjadi? Dia kehilangan panggilan itu. Dia mulai kompromi dengan banyak hal. Dia tidak bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Dan ujung-ujungnya akhirnya dia terseret dan Alkitab berkata, aku menyesal menjadikan Saul sebagai raja Israel. Tetapi sebaliknya Daud di tengah tekanan bagaimanapun, dia berkata, aku memandang Tuhan dan aku tidak goyah. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melewati badai angin ribut sekalipun aku tidak goncang. Sebab tangannya yang menopang aku dan aku tidak goyah. Haleluya. Berarti hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita tidak lagi memfokuskan diri hanya pada perkataan manusia. Tapi kata dokter pendeta, penyakit saya parah. Hormat buat para dokter yang memang belajar dan menjadi ahli. Tetapi izinkan saya mengingatkan dan minta maaf kepada para dokter. Tetap masih ada dokter di atas segala dokter yang menciptakan manusia dengan kuasanya yang ajaib. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan saya terlalu percaya apapun yang Yesus kehendaki pasti jadi. Dan apapun yang Yesus tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Karena itu izinkan saya mengingatkan sekarang, Alkitab berkata Yesus tidak menghiraukan perkataan orang banyak. Lalu menatap kepada kepala rumah ibadat dan berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, sebelum saya berdoa buat saudara saat ini, izinkan saya mengingatkan apa berkat kalau kita percaya. Yang pertama, kalau kita percaya,
jiwa kita tenang. Orang yang percaya jiwanya tenang karena kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yesus berkata apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku sebab aku yang memelihara kamu. Berarti hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Kalau kita percaya maka yang pertama jiwa kita tenang. Yang kedua kalau kita percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan itu dapat kita kerjakan. Karena Alkitab berkata, betul Alkitab berkata bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi dalam bagian lain Alkitab juga berkata bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Artinya apa? Kalau saya percaya, kalau saya beriman pada Tuhan, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama kalau kita percaya, kita beriman, kita tenang. Yang kedua kalau kita percaya, kita akan melakukan hal-hal yang sebenarnya secara logika tidak mampu kita kerjakan. Yang ketiga, kalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat. Tahukah saudara mujizat masih terjadi? Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang buat saya sukar, tapi buat Tuhan mudah. Itulah mujizat. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta, merubah suami saya susah pendeta, ngerubah anak-anak saya susah. Aduh pendeta, situasi rumah tangga saya udah parah pendeta, situasi ekonomi saya sudah parah. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, waktu mujizat terjadi, segala sesuatu diatur Tuhan luar biasa. Dan yang keempat saya pelajari, ketika kita percaya, kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yesus angkat cawan dan bilang, kalau boleh cawannya lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan waktu dia ada pada rencana Allah yang sempurna, maka kemuliaan dinyatakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini serba membingungkan. Dibutuhkan orang yang tidak mau dibingungkan oleh perkataan manusia, pikiran negatif, serta tekanan-tekanan iblis. Tapi dibutuhkan orang percaya yang hari ini dapat berkata, saya percaya Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, saya percaya rancangan-rancangan Tuhan, dan saya percaya apa saja yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak kebetulan saudara menyaksikan program langsung dari Goa Lokale di Wamena, Pegunungan Jayawijaya, Lembah Baliem di tanah Papua ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya sudah lihat saya pakai topi luar biasa ini, iya kan? Yang sekarang sudah tahu dari mana tempatnya, iya kan? Dari kampung Kurulu tadi, iya kan? Saya ambil ini, sudah bisa lihat tadi kan, iya kan? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rasa-rasa saya sudah jadi orang Wamena sekarang. Orang Wamena kalau bilang terima kasih atau kasih salam, seperti kayak orang Yahudi bilang shalom, dia bilang wah. Wah, iya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, izinkan hari ini dari Wamena ini saya berdoa buat setiap saudara. Karena itu saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus. Karena mungkin saudara selama ini sibuk sama perkataan orang. Saudara selama ini tertekan dengan kondisi dan lingkungan serta pikiran negatif. Taruh tangan kanan saudara di dada, izinkan saya berdoa dari Wamena ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tidak kebetulan kami menyaksikan program dari Goa Lokale di Wamena, tanah Papua. Hari ini Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena sedang butuh mujizat. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena penyakit. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena selama ini khawatir dengan banyak hal. Tapi mulai hari ini berkata, aku tidak takut, aku percaya saja. Karena janji Tuhan ya dan amin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang menyaksikan program ini, yang menaruh tangan kanannya di dada, menerima kelegaan, menerima pertolongan, menerima mujizat, menerima kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita tetap melangkah dalam Tuhan, melangkah dalam kepastian, dan ingat bahwa dalam kehidupan ini, jangan sibuk dengan perkataan orang, jangan takut, percaya saja. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.